Halo semuanya, selamat datang di Lab ID, tempat kita bahas topik seputar branding, kemasan, marketing, dan juga komunikasi. Di sesi strategis versi kreatif hari ini, kreatifnya ada Gue Faisal. dan gua Nia. Seperti biasa, kita akan bahas tentang review kemasan. Nah, spesifiknya apa nih kemasan yang mau kita bahas atau brand yang mau kita bahas? Hari ini kita ngebahas tentang close up. Oke, close up ya. Sekilas, close up ini merek pasta gigi dari Unilever yang cukup unik dalam beragam hal. Pertama, karena segmen yang mereka sasar itu cukup berbeda dengan merek lainnya. Jadi, anak muda ya, Betul. kayak kita nggak jatuhnya. Ya mungkin lah, masih muda juga. Masing-masing kategori muda ya. Nah, jadi yang pertama segmentasi mereka untuk anak muda beda sama yang lain kan biasanya lebih ke arah keluarga atau individu. Yang kedua, positioningnya. Nah, positioning mereka itu lebih untuk pergaulan. Jadi percaya diri untuk bisa dekat dengan teman atau bisa PDKT, PD karena nafasnya segar. Jadi lebih ke pergaulan. Sementara kalau brand pasta gigi pada umumnya itu mereka akan ngambil angle kesehatan gigi ya. Jadi untuk gigi berlubang atau mungkin untuk gigi yang sensitif, tapi intinya jarang yang ngambil aspek untuk pergaulan. Nah, di situ uniknya close up. Kita akan bahas sekitar 3 varian close up yang masing-masing juga punya cerita dan kemasan yang unik. Pertama, itu adalah close up yang limited edition misal. Ya, Ya. betul. Kalau menurut lu kenapa dia unik? Nanti gambarnya akan kita masukin ya. Ya, limited edition ini menurut gue lumayan menarik karena ini kan sebenarnya kita ngeliat kalau close up itu variannya selalu identik dengan warna yang khas ya, dengan warna hijau. Terus kemudian selama ini memang lebih kuat ke penggunaan tipografi dan berbagai elemen grafis lainnya. Tapi untuk di packaging ini memang dia menggunakan satu elemen baru, jadi menggunakan karakter wajah. Sedikit menambahkan untuk si close up limited edition ini memang sebenarnya ada beberapa items yang menjadi perhatian. Pertama, penggunaan image atau wajah orang dalam packaging. Ini harus diperhatikan karena ini menyangkut juga dengan reputasi dari brand. Jadi contoh kasus misalkan karakter atau wajah orang yang ditampilkan di sini ternyata dalam actual kehidupan nyatanya dia memiliki ada masalah gitu ya. Ini akan berpengaruh juga ke dalam image dan reputasi dari si brand, dari packagingnya itu sendiri. Terus kedua, kita harus juga melihat sejauh mana license dari model ini bisa dipakai. Misalnya kita punya kontrak selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu si brand bisa nih memproduksi atau distribusi menjual produknya, tapi setelah itu mungkin harus dilihat lagi bagaimana kontraknya bisa diperpanjang atau diganti dengan model yang lain gitu. Atau bahkan kemasan baru ya, redesign kemasan. Betul. Jadi harus dilihat plus minusnya dalam menggunakan karakter wajah dalam packaging gitu. Penggunaan dua karakter antara pria dan wanita ini bisa dikombinasikan dalam shelving display yang seolah-olah nanti dia bisa saling ketemu gitu sesuai dengan si message yang mau disampaikan oleh close up. Jadi lo nggak canggung ketika berdekatan, nafas lo menjadi segar dan kurang lebih seperti itu. Iya, kebetulan ini juga diangkat di sosial media mereka di Instagram close up. Kita bisa berinteraksi sama kemasan, ngebangun cerita seolah-olah 2 orang ini lagi ngobrol. Ya, itu yang pertama, kemasan yang pertama. Kemasan kedua itu ada di varian white attraction. Nah, ini kira-kira uniknya kemasannya kenapa tuh, Sal? Satu sisi secara bentuk dulu ya, yang kita lihat, yang gue lihat bentuknya itu sendiri dia standing vertikal dalam shelving. Jadi posisinya di antara produk-produk pasta gigi yang lain dia berbeda sendiri nih sebenarnya untuk placement. Terus yang kedua, secara penggunaan warna, di antara penggunaan warna-warna di kategori pasta gigi ini kategori baru yang menggunakan warna hitam, walaupun memang ini didasari oleh penggunaan satu bahan yang dari charcoal itu yang dipakai oleh si close up ini
gitu. Kebetulan kemasan White Attraction itu dia punya dua varian. Satu yang pakai bambu charcoal, jadi sama kelapa, coconut extract. Yang kemasan atau varian kedua itu pakai lemon essence dengan sea salt. Nah, yang sea salt ini, lemon essence, dia kan tidak ada unsur charcoal, tapi secara kemasan pun dibuat hitam. Makanya jadi unik. Gigi kan biasanya asosiasi kita justru jangan sampai dia warnanya gelap. Ya, kalau bisa putih, tapi secara kemasan dia milih untuk pakai kontras ya. Betul. Bayangan gue ini ketika dalam proses desain memang kita ngelihat satu series yang memang harus kita jaga ya. Misalkan dalam satu kategori, dalam satu series yang ketika dikeluarkan itu masih relevan. Yang pertama mungkin karena charcoal yang dirilis, mungkin itu mereka memiliki satu identifier yang kuat ya tentang ingredientsnya. Yang kedua karena ini merupakan series natural series. Jadi di antara produk-produk yang lain, kategori series yang lain ini menggunakan bahan-bahan yang alami yang pengen dikeluarkan di komunikasinya gitu. Nah, Sal, iklan dari White Attraction nanti kita tampilin sekilas. Dia kan fokusnya di kemasan yang warnanya tadi hitam ya. Dan ternyata di iklannya dia bilang tentang yang namanya bebaskan diri dari warna kuning atau noda gigi yang warnanya kuning. Nah, itu iklannya sendiri menurut lo gimana? Sudah menghidupkan si brand dan variannya belum? Kalau menjawab tentang apakah ini sudah menjawab tentang si message yang mau disampaikan, gua rasa agak sedikit berkurang karena yang dihilangkan di sini memang pesan yang disampaikan dari iklan itu adalah menghilangkan kuning. Sementara di packaging itu tidak ada penulisan kata-kata reduce yellow plaque atau apa gitu. Terus dari segi visual memang seolah-olah dengan menghilangkan warna kuning, dengan merubah itu menjadi warna hitam putih, tampilannya itu sudah menyelesaikan masalah. Tapi kita nggak tahu sendiri bahwa hitam putih itu sendiri ketika dalam actual colornya mungkin masih ada warna yang lain gitu, tampilan dari si iklannya ya. Jadi mereka itu menggunakan treatment warna yang tadinya agak dominan kuning, kemudian proses transformasi setelah menggunakan brandnya menjadi hitam putih. Si warna model, betul, talent dengan backgroundnya, bukan pakai warna aslinya mereka kemudian menonjolkan gigi yang putih. Nah, apakah treatment dari kuning ke black and white itu dirasa sudah cukup atau sesuai? Bisa jadi ada cara lain ya untuk ngemaksimalin ya, misalkan betul, keluarin aja warna yang aslinya, warna natural gitu. natural. Betul. Karena itu lebih relevan dengan apa yang kita pengen capai kan sebenarnya, warna-warna natural untuk terutama untuk gigi ya. Imageries atau gambar pada packaging memang ini sepertinya ditujukan untuk kategori kalangan perempuan ya, karena yang tampilkan di sini adalah figur wanita. Iya, jadi ada siluet muka sama leher dan bibir yang jelas-jelas itu punya perempuan. Kayak Faisal bilang, target audiensnya menyasar perempuan. Tapi ada nggak nih salah satu dari kalian yang laki-laki tapi juga tertarik buat beli kemasan close up yang natural series ini, White Attraction? Karena secara warna kan cukup maskulin, hitam. Nah, apakah kalian yang laki-laki juga beli? Karena menarik ya, coba itu nanti dikasih tahu ke kita lewat kolom komentar. Kemudian kemasan atau varian ketiga itu ada close up yang variannya fire dan freeze. Nah, kebetulan nih kesannya ada dua rasa ya, Sal ya. Betul. Nah, ini kalau dibahas secara strategik dulu, karena ada dua rasa, maka benefitnya pun yang mau disampaikan adalah ada dua sensasi. Fire atau yang hangat itu pakai warna merah tulisannya, kalau freeze pakai yang warna biru. Kemudian ada benefit statement, extreme cool sensation di pinggir sisi sebelah kanan. Sekilas kalau kita hanya memperhatikan kalimat extreme cool sensation, kita artiin ke bahasa Indonesia, itu artinya adalah sensasi dingin yang ekstrim. Berarti kan dingin banget ya, mungkin kayak di kutub utara. Jadi cuman ada satu sensasi, yaitu dingin. Padahal itu secara peletakan dan pembacaan kalimat pun seperti itu. Jadi cuma ada satu rasa. Padahal maksudnya close up ini ada dua sensasi. Nah, untuk bisa memaksimalkan tujuan dari variannya, ada baiknya sebenarnya dibuatnya lebih singkat aja. Semisal extreme sensation. Karena extreme sendiri artinya itu adalah kubu. Jadi kubu yang berlawanan.
Jadi sensasi yang dimasukkan pun akhirnya ada dua, ada sensasi panas atau hangat sama sensasi dingin. Jadi instead of extreme cool sensation bisa dipakai extreme sensation. Itu secara benefit dan positioning. Ya, kalau dari misalkan dari segi look and feel, dari segi desain, sebenarnya simbolisasi dari fire and ice ini sendiri memang secara grafis memang sudah terwakili ya, dengan pertama penggunaan grafis kayak swirl, terus kemudian dengan warna yang kontras dengan background yang warna hitam. Ini memang sudah menggambarkan, tapi kalau misalkan gue bisa lebih extend bagaimana cara penggunaannya, salah satu opsinya mungkin opini gue adalah kita bisa pakai, karena di beberapa packaging sebelumnya memang mereka menggunakan karakter orang ya. Mungkin di sini pun bisa di-utilize juga penggunaan karakter orang yang mungkin bisa nge-represent fire and ice gitu. Karena kan ini kedekatan dua kubu yang saling yang bertentangan sebenarnya. Nah, dengan close up ini sebenarnya mereka bisa bersatu gitu. Jadi misalnya ada dua profil orang, mau laki mau perempuan terserah, tapi yang satu warnanya mungkin merah melambangkan si fire, yang satu mungkin nuansanya biru ya. Betul. Melambangkan si sensation. Jadi selain selaras sama varian yang lain, tapi juga menggambarkan dua benefit ini. Betul. Yang kontras. Ya. Oke. Dan kalau misalkan secara penulisan memang kalau yang di packaging sekarang extreme cool sensation ini, kalau ekstrim itu secara warna ditulis dengan warna merah dan cool dengan warna biru, itu seolah-olah menggambarkan masing-masing kubu tadi ya. Tapi secara arti betul kata Nia, memang sedikit berat ke arah yang ke arah yang menyegarkan, ke arah yang dingin. Gitu. Oke, itu sesinya sekian dulu. Terima kasih udah stay tune di Lab ID, baik di YouTube maupun podcast. Kalau menurut kalian topik-topik review desain ini menarik, silahkan subscribe dan follow kita. Tapi untuk selanjutnya stay tune sampai di pembahasan berikutnya. Bye!